Mbak, Mas. Boleh. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Sehat Bu. semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya agar dapat saling mengenal satu sama lain, kita berkenalan dulu ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maurisa Sinarosi, lahir di Bantul 19 Februari 1997, dan sekarang tinggal di Banguntapan, Bantul. Untuk pendidikan terakhir saya S1 Teknik Mesin, dan untuk nomor HP dan email bisa dicatat ya teman-teman, nanti sewaktu-waktu kalau ada pertanyaan tentang refrigerasi atau ada tugas bisa dikirim lewat WA langsung. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar sehingga kita dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar refrigerasi sehingga kita untuk mensyukuri itu kita bersama-sama untuk bersemangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pada hari ini atau hari-hari ke depannya. Oke, saya absen dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama, Mbak Mantasari. Hadir, Ibu. Mas Fatur Rahman. Hadir, Bu. Mas Darmawan. Hadir, Bu. Mas Mukti. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya teman-teman semua. Nah, untuk peraturan di kelas ini tidak boleh merokok, boleh minum tetapi tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Untuk mainan HP diperbolehkan tetapi hanya untuk browsing materi terkait refrigerasi. Dan untuk rute evakuasi ada di pintu sebelah kiri. Dan untuk jam pelatihan kita mulai dari jam 8 dan nanti selesai di jam 2:30. Nah, untuk istirahat nanti kita mulai istirahat jam 12 hingga 12:30. Oke, sebelum kita mengawali materi, teman-teman, kira-kira pernah nggak berkendara ketika ban mobil atau motornya kurang angin atau bocor? Kira-kira yang dirasakan teman-teman ketika berkendara dengan ban yang kekurangan angin itu gimana ya? Coba Mas Fatur Rahman. Ini, Mbak, kendaraannya nggak stabil, Mbak. Nggak stabil. Ya. Terus berat gitu ya, Mas? Berat. Berat, rasanya berat gitu. Iya. Nah, otomatis biasanya kurang nyaman gitu ya, Mas, kalau berkendara dengan ban yang kurang angin. Iya, pastinya kurang nyaman, Mbak. Iya, kurang nyaman. Nah, oleh karena itu kita alangkah lebih baiknya kalau kita untuk mengecek tekanan ban mobil itu secara rutin agar didapat tekanan ban yang ideal sehingga kita dapat nyaman dalam berkendara. Nah, sama halnya dengan AC, ketika AC itu kurang tekanan dari refrigeran, tentu akan membuat AC itu tidak dingin atau kurang sejuk, sehingga menyebabkan kurang nyaman bagi pengguna AC. Nah, oleh karena itu sama halnya dengan yang ban tadi, kita juga harus
untuk mengecek rutin tekanan dari sistem AC agar AC itu bisa selalu dingin dan dapat membuat pengguna itu menjadi selalu nyaman. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur dari tekanan sistem AC itu disebut manifold gauge yang akan kita pelajari pada pertemuan pada hari ini. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang penggunaan alat ukur manifold gauge dengan unit kompetensi menggunakan alat ukur refrigerasi dan tata udara dengan kode unit F43 RAC010081. Nah, untuk analisis kebutuhan pelatihan yaitu berdasar SKKNI nomor 41 tahun 2019 dengan program pelatihan teknisi refrigerasi domestik dan unit kompetensi menggunakan alat ukur refrigerasi dan tata udara. Untuk elemen kompetensi melakukan pengukuran pada sistem refrigerasi dan tata udara. Untuk kriteria unjuk kerja, tekanan sistem diukur dengan manifold gauge, sehingga kita hari ini belajar tentang penggunaan alat ukur dari manifold gauge. Dan tujuan dan manfaat peserta mampu menggunakan alat ukur manifold gauge dengan baik dan benar sesuai standar operasional prosedur. Selanjutnya, manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta dapat mengukur tekanan sistem dengan manifold gauge secara tepat. Nah, untuk fungsi dari manifold gauge sendiri itu sebenarnya ada beberapa fungsi. Selain untuk mengukur tekanan sistem, dia juga bisa untuk mengisi atau membuang refrigeran, juga bisa digunakan untuk proses vakum, juga bisa digunakan untuk proses pump down. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus dalam mengukur tekanan sistem, yaitu tekanan sistem AC. Untuk bagian-bagian dari manifold gauge, yang pertama ada pressure gauge. Pressure gauge ini saya tunjuk, ini adalah pressure gauge, ini yang berwarna merah ini untuk skala tekanan tinggi. Terus untuk yang berwarna biru ini bernama compound gauge, itu untuk skala tekanan rendah. Kemudian ini ada manifold chamber, itu untuk aliran gas. Di sini ada juga katup isolasi tekanan rendah yang berwarna biru, ini untuk membuka dan menutup gas aliran gas. Kemudian ada katup isolasi tekanan tinggi yang berwarna merah ini juga untuk membuka menutup aliran gas. Dan di sini ada selang merah untuk aliran gas tekanan tinggi, ada selang biru untuk aliran gas tekanan rendah, dan ada selang berwarna kuning ini. Biasanya ini menuju ke tabung refrigeran atau ke pompa vakum. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Mas Fatur Rahman? Teman-teman ada yang mau tanya? Atau cukup jelas? Jelas. Jelas, Ibu. Jelas ya. Selanjutnya untuk langkah pengukuran, yang pertama dengan mempersiapkan bahan dan peralatannya. Diawali dengan mempersiapkan, kemudian dibersihkan. Yang kedua, memastikan kedua katup tadi, yang katup berwarna merah dan berwarna biru, atau katup isolasi rendah dan tinggi pada kondisi tertutup. Selanjutnya, menghubungkan selang manifold ke sistem pendingin yang akan diukur. Kemudian membaca petunjuk jarum pada gauge yang kita gunakan pada skala satuan tekanan PSI atau bar. Setelah itu, mencatat hasil pengukuran dengan teliti. Berikut merupakan contoh unit AC yang sedang diukur dengan manifold gauge. Di sini selang biru ini diukur dengan compound gauge dan selang merah ini yang bertekanan tinggi diukur oleh pressure gauge. Untuk membaca hasil pengukuran, ini di sini ada contoh compound gauge. Di sini ada parameter-parameter yang terdapat pada manifold ya. Ada tekanan atmosfer, ada tekanan vakum, dan tekanan suhu. Dapat dilihat di layar, ini ada di bagian tengah ini ada PSI, bar, ada R404, R134, R22, R410A. Nah, ini merupakan parameter-parameter yang dapat kita baca di gauge ini. Di sini misalnya kita mau membaca tekanan satuan PSI dan bar. Biasanya digunakan adalah tekanan PSI. Nah, untuk membacanya kita tarik garis lurus atau melingkar ini. Kita tarik garis melingkar ke sini. Ini adalah untuk membaca tekanan dalam PSI. Dan untuk bar di sini
Ini untuk membaca tekanan dalam bar. Dan untuk yang di tengah ini adalah untuk membaca suhu dalam satuan derajat Celcius. Di sini untuk membaca suhu refrigeran R404. Di sini untuk R134, ini R22 dan R410. Dan cara membacanya sama dengan tekanan tadi, kita tarik garis melingkar. Misalnya suhu R22 kita tarik di garis biru ini. Ini untuk membaca suhu dari R22. Mohon maaf, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi pengukuran tekanan harus dilakukan dengan tepat, yaitu mempersiapkan peralatan, kemudian memastikan kedua katup pada kondisi tertutup, kemudian menghubungkan selang manifold ke sistem pendingin yang diukur, selanjutnya membaca petunjuk jarum pada gauge yang kita gunakan pada skala satuan tekanan, PSI atau bar, selanjutnya mencatat hasil pengukuran dengan teliti. Dan membaca hasil pengukuran tekanan harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Ini untuk soalnya, coba saya tanya satu-satu ya teman-teman. Untuk pertama Mbak Mantasari, misalnya kita mengukur tekanan R22 dan didapat jarum berhenti di sini. Berarti dia menunjukkan tekanan berapa PSI ya Mbak? 100. 100, benar. Kalau suhunya berapa, Mbak, untuk R22? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ini berarti dia berhenti di 10 derajat Celcius. Benar. Selanjutnya, coba satu lagi, Mas Fatur Rahman. Mas Fatur Rahman, ya, Bu. ketika jarum gauge ini berhenti di sini, berarti dia menunjukkan tekanan berapa ya, Mas? 150 PSI, Mbak. 150. Kalau refrigeran yang digunakan R22, berarti dia menunjukkan suhu berapa, Mas? Suhu Suhu 25 derajat 25 derajat Celcius. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan mengukur tekanan dengan manifold gauge. Kita kembali ke slide langkah pengukuran. Yang pertama, kita mempersiapkan peralatan dulu. Di sini kita coba. Di sini saya siapkan tabung dan manifold gauge. Kemudian kita menghubungkan selang manifold ke sistem pendingin yang akan diukur. Ini kita hubungkan. Kemudian dikencangkan konektor ini agar tidak terjadi kebocoran ya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa tadi dipastikan kedua katup pada kondisi tertutup. Katup ini pada kondisi tertutup. Setelah itu, kita dapat membaca petunjuk jarum pada gauge yang kita gunakan pada satuan PSI atau bar. Kita coba baca dalam satuan PSI. Kita buka dulu tabungnya. Nah, di sini pada compound gauge menunjukkan bahwa tekanan atau jarum berhenti pada tekanan 50 PSI. Setelah selesai, kita dapat mencatat hasil pengukuran dengan teliti dan mengembalikan alat ukur serta peralatan lainnya ke tempat semula. Paham ya, teman-teman? Paham, Ibu. Kita kembali lagi untuk evaluasi masing-masing peserta melakukan pengukuran tekanan sistem dengan menggunakan manifold gauge, kemudian membaca hasil pengukuran dengan cermat dan catat pada kertas yang telah disediakan.
Jangan lupa dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan SOP ya teman-teman. Untuk job sheet-nya saya sudah bagikan ke Mas Fatur Rahman, minta tolong dibagikan ke teman-teman ya. Untuk evaluasi ini saya beri waktu 2 menit. Jadi sekarang jam 10.15, kemudian nanti berakhir di 10.17. Nanti hasil dari pengukuran bisa dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Untuk teman-teman bisa diperlihatkan hasil dari pengukurannya, hasil di composite-nya. Mas Fatur Rahman bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan lagi. Ini Mbak. Menunjukkan tekanan berapa, Mas? Tekanannya 100. Oke, Mbak Mantasari bisa diperlihatkan? Menunjukkan tekanan berapa, Mbak? 60, Ibu. Oke, terima kasih. Untuk Mas dan Mawan bisa diperlihatkan? Ya, 60 Ibu. Oke, 60 terima kasih. Untuk Mas Mukti bisa diperlihatkan, Mas? Menunjukkan tekanan berapa? Sekitar 240, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk tugas tambahan, yang pertama, cari dan jelaskan rumus yang digunakan untuk mengukur tekanan mutlak pada sistem. Untuk tugasnya nanti dikumpul dalam bentuk hard file pada pertemuan berikutnya. Oke, siap ya teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, mungkin cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman sehat semua dan besok kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.